video kali ini saya akan menjelaskan dua topik materi. Yang pertama yaitu bagaimana cara pembuatan classroom, dan yang kedua yaitu simulasi praktek pembelajaran teachback. Untuk lebih jelasnya silahkan simak video berikut ini ya. Pertama kita create class, kemudian oke dan lanjutkan. Nah, untuk pemberian nama kelas, kita bisa mencantumkan nama praktek pembelajaran teachback sesuai dengan tugas pada kali ini. Kemudian subjeknya atau mata pelajarannya kita isi dengan mata kuliah ITDP. Nah, untuk ruangannya kita isi sesuai dengan kelas masing-masing ya. Dan sesuai dengan kelas saya yaitu 05 PPKE 002. Kemudian setelah selesai tinggal klik create. Nah, classroom telah berhasil dibuat. Nah, setelah membuat classroom, kita bisa mencantumkan topik yaitu dengan klik buat, kemudian kita klik topik. Nah, kemudian cantumkan nama topiknya sesuai dengan topik yang akan kita bahas. Contohnya yaitu topik 1, keberagaman budaya. Karena saya akan menjelaskan tentang keberagaman budaya. Kemudian klik add. Topik 1 keberagaman budaya telah berhasil dibuat. Kemudian kita klik buat lagi, kita klik material untuk mencantumkan materi yang akan kita ajarkan kepada siswa. Nah, judulnya bisa kita buat materi 1 keberagaman budaya sesuai dengan materinya, karena ini masih materi pertama. Deskripsinya boleh kita cantumkan juga, berisi perihal tentang petunjuk, pengerjaan atau enggak petunjuk yang harus dilakukan oleh siswa. Contohnya pelajari materi berikut ini, kemudian kita pilih file yang akan atau ingin dilampirkan. Untuk file yang pertama, saya mencantumkan materi keberagaman budaya dalam format PDF. Kemudian kita klik posting. Nah, setelah itu karena materi kebudayaan masih berada di luar topik, maka kita akan mengedit kembali dan mencantumkan topiknya, yaitu materi 1 berada di topik keberagaman budaya. Kemudian kita bisa mencantumkan file dalam format lain. Contohnya misalnya kita melampirkan dalam format PPT ya, karena PPT akan lebih mudah untuk dipahami oleh siswa. Kemudian klik save kalau sudah. Nah, kita juga bisa mengedit kembali materi yang telah kita lampirkan tadi. Selain PDF dan PPT, kita juga bisa melampirkan file dalam bentuk video ya. Saya sudah memiliki videonya. Tinggal klik saja, kemudian lampirkan. Materi keberagaman budaya dengan 3 format telah terlampir. PDF, PowerPoint, dan dalam bentuk video. Jangan lupa topiknya, kemudian klik simpan. Nah, materi telah selesai dibuat, kemudian kita kembali ke beranda. Selain itu, kita setelah materi dilampirkan, kita bisa klik tugas ya. Pada kolom tugas ini kita bisa beri nama tugas 1 keberagaman budaya.
instruksinya bisa kita sesuaikan. Contohnya, pahami dan kerjakan tugas berikut ini sesuai dengan perintah atau tujuan guru kepada siswa memberikan tugasnya. Lalu kita pilih tugasnya, kemudian lampirkan. Setelah tugasnya dilampirkan, kemudian kita pilih akan berada di mana tugas ini, yaitu topik 1. Kita juga bisa melampirkan rubriknya agar bisa langsung diberi penilaian. Kriteria dalam rubrik ini bisa kita sesuaikan ya, sesuai dengan masing-masing. Contohnya, saya memberikan kriteria dengan judul jawaban 1 karena saya melampirkan 5 pertanyaan pada tugas. Jadi saya berikan kriterianya yaitu jawaban 1, jawaban 2 sampai dengan jawaban 5 dengan 20 poin. Dan siswa akan mendapatkan 100 poin jika soal yang mereka kerjakan dijawab benar. Pada poin rubrik ini juga bisa disesuaikan poin-poinnya sesuai dengan jumlah soal. Untuk menambahkan kriteria bisa klik add a criterion. Nah, penilaian pada rubrik telah 100, kemudian klik simpan. Rubrik telah dibuat dan juga tugas telah dilampirkan, kemudian tinggal klik tugaskan. Kolom tugas telah dilaksanakan, telah dibuat, kemudian kita bisa mencantumkan jadwal tatap muka maya di kolom question. Jadwal tatap muka maya ini bisa kita beri judul yaitu jadwal tatap muka. Instruksinya juga bisa kita ketik di kolom instruction. Contohnya, pelaksanaan tatap muka maya akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember ya. Karena 25 Desember adalah Natal, kita ganti jadi 24 Desember ya, 2020. Kita juga bisa lebih spesifik ya pada kolom instruksinya. Boleh mencantumkan jam berapa kita akan memulai tatap muka maya. Waktu Indonesia Barat. Kemudian kita pilih topik 1 keberagaman budaya. Kita boleh mencantumkan tanggal dan kemudian klik jadwal tatap muka maya, kita taruh di paling terakhir. Nah, kemudian kita bisa membuat kuis. Selain tugas, kita juga bisa memberikan kuis untuk mengasah kemampuan siswa dalam memahami materi yang kita ajarkan. Caranya itu kita bisa salah satunya dengan menggunakan quizzes. Di Google tinggal siapkan saja pertanyaan yang akan ditanyakan. Ya, ini adalah salah satu contoh input pertanyaan beserta jawabannya di kolom quizzes ya. Karena saya sudah memiliki pertanyaan, maka tinggal salin saja. Kemudian kita klik jawaban benarnya.
seperti ini, kuncoroningrat ya. Kemudian setelah itu kita bisa pilih seberapa lama siswa menjawab pertanyaan tersebut. Contohnya 45 detik, kemudian klik simpan. Nah, pertanyaan 1 telah dibuat. Kalau kita mau menambahkan, tinggal klik new question, kemudian tinggal ulangi cara yang sama. Kita tinggal salin saja pertanyaan dan beserta jawabannya di kolom pertanyaan dan jawaban dalam kuis. Cara ini bisa dilanjutkan untuk soal-soal selanjutnya. Cara pembuatannya sama. Pertanyaan 1, pertanyaan 2. Nah, situ yang merah adalah jawaban salah dan yang warna hijau adalah jawaban benar. Nah, kemudian kita bisa menambahkan bahasa. Kita akan pilih bahasanya ya, karena kita tinggal di Indonesia, maka kita akan pilih bahasa Indonesia. Kita juga pilih umurnya, misalnya 12 tahun. Nah, setelah itu klik simpan. Kita juga bisa menambahkan gambar pada kuis ini. Contohnya karena keberagaman budaya, maka tema gambarnya juga budaya yang berbeda-beda. Nah, kuisnya telah dibuat, kemudian tinggal klik done, akan menyimpan secara otomatis. Nah, ini dia kuis yang telah kita buat, telah berhasil. Nah, kemudian kita bisa membagikan link dari kuis ini ke dalam kolom Classroom. Kita bisa menambahkan judulnya yaitu kuis 1 keberagaman budaya. Jangan lupa untuk memberikan instruksinya. Kerjakan kuis berikut ini dengan tepat. Kemudian kita klik add. Klik bagian link, kemudian dipaste. Linknya telah berhasil masuk ke Classroom. Kemudian tinggal klik simpan. Ya, itulah bagaimana cara pembuatan Classroom. Nah, untuk materi yang kedua yaitu simulasi pembelajaran Teachback. Untuk lebih jelasnya silakan simak videonya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana semuanya, sudah hadir semua belum? Emang udah mulai? Ya, sudah ya, Sirul. Sirul udah Iya, siap, maaf, Bu. Sakit gigi, Bu, siap. Oh iya, kamu jangan makan yang manis-manis dulu ya, Sirul ya. Oh ya. Enggak kok, Ibu yang manis. Ya, untuk supaya tidak berlama-lama lagi, kita langsung mulai saja pembelajarannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi dalam pembelajaran kali ini, yaitu keberagaman budaya. Nah, sekarang gimana kalian kabarnya? Sirul yang lagi sakit gigi ya, Sirul ya. Yang lain gimana kabarnya, sehat? Baik, Bu. Sehat. Nah, baik. Masih tetap di rumah ya semuanya ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada kali ini, mari kita mengucapkan
Bismillah dulu ya, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya akan share materinya ya. Ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Sudah muncul belum materinya? Belum, Bu. Udah. Sudah, Bu. Sirul masih belum muncul. Udah, Bu. Ayo, Udah, Bu, udah. ya, langsung saja ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keberagaman budaya. Keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Sebentar ya. Selanjutnya. Nah, di sini ada keberagaman budaya definisinya. Siapa yang mau menjelaskan keberagaman budaya? Nanda boleh jelaskan keberagaman budaya? Baik, Bu. Saya akan menjelaskan tentang keberagaman budaya. Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Jadi kebudayaan tersebut merupakan bersangkutan dengan budi dan akal. Ya, Manusia menciptakan kebudayaan tersebut berdasarkan dengan akal dan budinya masing-masing, sehingga terciptalah kebudayaan di setiap daerah masing-masing, Bu. Nah, betul sekali. Jadi, keberagaman budaya ini terlebih terutama kebudayaan ya. Jadi, kebudayaan itu adalah berasal dari tata krama dan akal pikiran atau budi yang baik, yang kemudian menjadi kebiasaan, dan kebiasaan tersebut telah membudaya sampai sekarang, seperti itu. Nah, selanjutnya ini dia keberagaman budaya secara umum ya, bahwa keberagaman budaya atau cultural diversity adalah sebuah keniscayaan atau kepercayaan para masyarakat yang ada di bumi ini, terutama di Indonesia, terhadap hal-hal atau kebiasaan yang telah ada dahulu. Gimana, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Bisa, Bu. Kemudian yaitu di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman budaya. Nah, jadi keberagaman budaya ini tidak semerta-merta langsung muncul begitu saja, tapi ada faktor yang mempengaruhinya. Pertama yaitu menurut Fisher, bahwa dia mengatakan bahwa pembentukan kebudayaan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama yaitu lingkungan geografis. Nah, apa itu? Lingkungan geografis itu mempengaruhi keberagaman karena misalnya geografis yang ada di pegunungan itu dia pasti kebiasaannya atau budayanya itu adalah bercocok tanam atau enggak berkebun gitu sesuai dengan suhu yang ada di sana. Nah, jika yang ada di pesisir pantai itu pasti kebiasaan atau kebudayaan itu adalah sebagai nelayan atau mencari ikan sesuai juga dengan kondisi suhu yang ada di sana. Yang kedua yaitu induk bangsa. Ya, yang kedua induk bangsa. Kenapa induk bangsa mempengaruhi? Karena yang datang ke Indonesia itu dari berbagai belahan dunia. Jadi banyak juga budaya yang masuk ke Indonesia. Entah itu dari budaya Arab contohnya ya kan. Di Aceh itu karena Islam pertama kali datang di Indonesia di Aceh, maka Aceh itu sangat kental dengan unsur Islamnya atau unsur agama Islamnya ya. Selanjutnya yaitu kontak antar bangsa dengan berbagai kebudayaan. Nah, dari zaman ke zaman itu Indonesia menjalin hubungan antar negara. Nah, untuk memperkaya hubungan dan mempererat juga, maka Indonesia juga
mengalami globalisasi, yaitu masuknya kebudayaan dari luar gitu kan, datang ke Indonesia. Tapi kebudayaan tersebut tetap harus disaring, baik atau tidaknya gitu. Jadi karena ada berbagai negara yang kita kontak antara bangsanya itu banyak, jadinya keberagaman budayanya juga yang masuk juga banyak, seperti itu. Nah, selanjutnya pada slide 2 ada sifat-sifat kebudayaan. Oh, ternyata kebudayaan juga ada sifatnya. Bisa disebutkan oleh Sirul ada apa aja sifat-sifat kebudayaan? Sifat-sifat kebudayaan ya Bu ya. Ya, sifatnya coba sebutkan. Dulu Bu, aduh. Pelan-pelan aja, Sifat-sifat Sirul, nggak apa-apa. kebudayaan. Ada Aduh. Dulu Bu, aduh. Nyut-nyutan Bu. apa? Ada 3, adaptif, integratif, sama dinamis. Nah, Betul Bu? ya, betul sekali. Sesuai yang ada di layar ya, sifat-sifat kebudayaan itu ada 3. Pertama ada adaptif, integratif, dan juga dinamis. Nah, coba Ibu mau dengar penjelasannya Sirul tentang sifat kebudayaan yang bersifat adaptif. Coba Sirul, boleh dijelaskan? Yang adaptif Bu. Iya, betul. Ya, arti adaptif kebudayaan selalu mampu menyesuaikan diri. Sifat adaptif ini akan melengkapi manusia pendukungnya dengan menyesuaikan diri pada hal-hal seperti kebutuhan fisiologis badan mereka sendiri, lingkungan fisik, geografis, dan lingkungan sosial. Betul nggak Bu? Nah, ya, betul sekali yang dijelaskan oleh Sirul, bahwa sifat kebudayaan yang bersifat adaptif itu yaitu melengkapi manusia dengan pendukungnya, seperti misalnya kebutuhan fisiologis mereka, dan juga lingkungan fisik geografis, dan juga lingkungan sosial. Jadi lebih kepada melengkapi manusia atau pendukung-pendukung yang menunjang kehidupan manusia. Nah, yang kedua, ada sifat kebudayaan integratif. Saya mau mencoba untuk menyuruh Nanda, coba ya Nanda, jelaskan Baik, Bu. sifat kebudayaan yang integratif. Seperti apa Nanda penjelasannya? Ya, jadi sifat kebudayaan integratif itu artinya kebudayaan memadukan semua unsur dan sifat-sifatnya menjadi satu, Bu. Jadi bukan kayak sekumpulan kebiasaan yang terkumpul secara acak-acakan saja, tapi kebudayaan itu terkumpul karena kebiasaan yang dimiliki dalam suatu kebudayaan tidak dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam kebudayaan lain, Bu. Ya, betul sekali Nanda, bahwa sifat integratif dari kebudayaan itu, bahwa kebudayaan itu memadukan semua unsur. Unsur apa saja? Unsur-unsur yang tadinya tersusun secara berantakan menjadi lebih rapi. Nah, makanya bahwa kebudayaan itu adalah tidak dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam kebudayaan lain, tidak mudah. Seperti itu ya. Selanjutnya, sifat kebudayaan yang ketiga yaitu dinamis. Agung boleh jelaskan arti sifat dinamis dalam kebudayaan? Baik, Bu. Ya. Dinamis artinya kebudayaan itu selalu berubah dan terus bergerak, mengikuti dinamika kehidupan sosial budaya masyarakat, Bu. Nah, ya, jadi menurut sifat kebudayaan dinamis itu bahwa kebudayaan itu selalu berubah dan terus bergerak ya, sesuai dengan perkembangan zaman dan juga bisa juga karena kontak antar bangsa ya. Jadi banyak kebudayaan yang masuk
ke Indonesia gitu. Jadi bertambah kebudayaan baru kayak gitu. Tapi tetap harus diperhatikan kebudayaan tersebut itu baik atau tidak. Selanjutnya ya, gimana sifat-sifat kebudayaan adaptif, integratif, dan dinamis ini mudah dimengerti atau tidak? Mudah, Bu. Mudah, Bu. Semuanya juga sudah baca ya materi yang telah saya sampaikan di Google Classroom. Jadi pada pertemuan kali ini kita tinggal membahas kembali dan mengingat kembali materi yang telah disampaikan di Google Classroom. Iya, Bu. Selanjutnya, nah ini ada keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Keberagaman yang ada di bawah Indonesia ini terdiri dari berbagai kebudayaan daerah. Daerah di Indonesia adalah sangat banyak sekali ya. Ada 34 provinsi sekarang. Nah, kenapa itu bahwa masyarakat Indonesia itu kebudayaannya sangat banyak gitu. Dan kemudian keanekaragaman budaya Indonesia ini dapat dikatakan mempunyai keunggulan dibanding dengan negara lainnya. Kenapa? Karena kebudayaan yang ada di Indonesia ini sangat unik dan setiap daerah itu kebudayaannya berbeda, mulai dari pakaian, terus cara upacara yang ada di setiap daerah, terus juga tariannya, lagu-lagunya itu yang membuat Indonesia berbeda dari negara lain, mempunyai variasi kebudayaan. Meskipun banyak, tapi setiap daerahnya itu mempunyai ciri khas. Itu yang membuat Indonesia unik dibanding negara lain, seperti itu. Nah, secara sosial budaya juga, masyarakat di Indonesia ini mempunyai jalinan sejarah dinamika interaksi antar kebudayaan yang dirangkai sejak dulu. Nah, jadi hubungan sosial yang ada di Indonesia ini tidak semerta-merta muncul dari negara lain, tapi sifat sosial kebudayaan ini tuh benar-benar ada dari nenek moyang Indonesia gitu. Nah, ya, selanjutnya ada manfaat keberagaman budaya. Manfaat keberagaman budaya ini, coba saya mau tahu penjelasan apa aja sih manfaat keberagaman budaya itu menurut Sirul dalam segi bahasa. Gimana Sirul? Terus Sirulnya masih sakit gigi ya, Sirul ya? Baik, kalau Sirulnya masih sakit gigi, kita maklumi saja. Kita ganti ya, coba Agung boleh jelaskan nih yang ada dalam layar ya, manfaat keberagaman budaya dari segi bahasa. Coba. Ayo. Baik, Bu. Iya. Jadi, dalam bidang bahasa, kebudayaan daerah yang berwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya perbedaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Nah, itu adalah salah satu manfaat keberagaman budaya dalam bidang bahasa. Nah, jadi dari berbagai macam bahasa yang ada di Indonesia, menjadikan bahasa Indonesia itu terlihat lebih mencolok, memperkaya pembendaharaan dalam bahasa Indonesia gitu. Selanjutnya, manfaat keberagaman budaya dalam bidang pariwisata. Nah, coba Nanda jelaskan apa manfaat keberagaman budaya dalam bidang pariwisata. Baik, Bu. Jadi manfaat kebudayaan di bidang pariwisata yaitu keberagaman budaya dapat dijadikan objek dan tujuan pariwisata di Indonesia yang bisa mendatangkan devisa. Jadi kan di berbagai daerah itu kan kebudayaan itu sangat banyak kan, Bu. Ya. Nah, itu tuh dimanfaatkan sama masyarakat sekitar itu buat dijadikan objek wisata.
Dan setelah dijadikan objek wisata, pastikan mendatangkan devisa itu bisa menguntungkan untuk masyarakat-masyarakat yang tinggal di sekitaran objek wisata tersebut, Bu. Betul sekali Nanda, bahwa manfaat keberagaman budaya dalam bidang pariwisata ini salah satunya itu dapat menambah devisa negara dan juga bisa memajukan daerah tersebut ya dengan potensi sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang ada di suatu daerah itu membuat daerah tersebut itu naik potensinya dan juga pamornya di segala penjuru Indonesia bahkan sampai ke luar negeri dan tujuan yang utamanya itu bisa mendatangkan devisa manfaatnya ya. Selanjutnya, nah ini dia. Supaya lebih jelas, saya melampirkan contoh-contoh keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu karena saking banyaknya budaya yang ada di Indonesia, saya hanya memberikan beberapa contoh saja ya. Iya, Bu. Ini ya. Yang pertama yaitu kebudayaan lokal masyarakat Sunda. Nah, karena kita berada di daerah Sunda, saya juga mau menjelaskan atau mencontohkan beberapa kebudayaan yang ada di tempat kita tinggal sekarang. Yang pertama nih, bahwa Sunda itu memiliki berbagai kesenian tradisional. Nah, itu betul sekali contohnya nih. Ada yang namanya angklung ya, alat musiknya angklung dan juga tari-tariannya yaitu tari merak. Itu khusus dari daerah Sunda kebudayaannya gitu. Contoh lainnya itu ada reog, ada calung, wayang golek dan juga gendang pencak kayak gitu. Jadi khas tarian yang ada di Indonesia itu biasanya menggunakan gendang gitu. Ini adalah salah satu contohnya ya. Nah, kemudian saya memberi contoh dari daerah lain, yaitu kebudayaan lokal masyarakat Tengger. Tengger itu adanya di Jawa Timur ya. Tengger itu di Malang ya, Jawa Timur ya. Ya. Boleh dijelaskan oleh Nanda, boleh nih Nanda nih jelaskan kebudayaan masyarakat Tengger. Iya, Bu. Jadi kebudayaan lokal masyarakat Tengger, sebagian masyarakat Tengger beragama Hindu Mahayana. Setiap tahun mereka mengadakan upacara kasodo, Bu, yaitu upacara di dalam rangka pengiriman kurban kepada leluhur yang ada di kawah Gunung Bromo. Nah, upacara kasodo tersebut juga biasanya dilaksanakan pada Hari Raya Hiadiya Kasada, yaitu merupakan upacara upacara masyarakat Tengger tersebut, Bu. Yang upacara kasodo itu ternyata ada harinya juga, Bu. Namanya Hari Raya Hiadiya Kasada. Ya, betul sekali Nanda. Itu sih, Bu, yang saya tahu. Ya. Bahwa masyarakat Tengger itu punya hari tersendiri untuk mengirimkan kurban kepada leluhur kepercayaan mereka yang ada di kawah Gunung Bromo. Karena dari Gunung Bromo ini, menurut kepercayaan mereka bisa mendatangkan rezeki, kayak gitu. Ya, gimana? Wah, ternyata udah ada di slide terakhir ya. Iya, Bu. Jadi itulah Ya, Bu. kurang lebihnya keberagaman budaya yang ada di Indonesia, mulai dari faktor yang mempengaruhinya, terus sifat-sifat kebudayaan itu seperti apa, macam-macam keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Pada akhirnya kita harus menghormati dan menghargai keberagaman yang ada di Indonesia ini agar terus tercipta persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Seperti itu, menjaga silaturahmi antar bangsa, antar suku, antar budaya, agar tidak terjadi
rasis ya, atau penyimpangan sosial yang menyimpang budaya atau kepercayaan orang lain. Ya. Gimana, sudah jelas semua tentang keberagaman budayanya? Alhamdulillah sudah jelas, Bu. Alhamdulillah ya, karena saya juga sudah mengirimkan materi dalam bentuk PDF, video, dan semoga itu materi-materi yang telah saya sampaikan di Google Classroom bisa dipahami dengan baik sama kalian ya. Saya juga mau mengingatkan untuk tetap mengisi absen di Google Form ya, jangan sampai lupa. Takutnya saya ngabsen kelewat nih ya. Jangan lupa diisi kembali. Baik, Bu. Kemudian tugas serta kuis-kuis yang ada di Google Classroom segera dikerjakan ya. Jangan sampai lewat dari bab yang sekarang kita sedang pelajari. Ya, gimana? Ada? Siap. Oh iya. Masih ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak, Bu. Baik, kalau Cukup, Bu. ya, alhamdulillah. Jika tidak ada yang bertanya lagi, saya akhiri pembelajaran hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah. Siap, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, seperti itulah bagaimana cara pembuatan classroom dan juga simulasi pembelajaran teachback. Perlu diingat kembali bahwa pembelajaran teachback yaitu terdapat interaksi timbal balik antara murid dengan guru. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.